Perkenalkan, nama saya Santa G. Magagani. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan buku pengantar ilmu hukum karya R. Suroso, SH. Bagian 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Bab 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Pengertian dari segi pengantar. PIH, pengantar ilmu hukum, terdiri dari dua gabungan kata pengantar dan ilmu hukum. Dan jika kita lihat, ilmu hukum pun gabungan dari dua kata ilmu dan hukum. Dan untuk kata pengantar berarti membawa ke dalam hal tertentu. Dalam bahasa asing juga diartikan introduction dalam bahasa Inggris dan inleading dalam bahasa Belanda, yang dimana memiliki arti memperkenalkan, yang artinya dimana berarti diperkenalkannya yaitu ilmu hukum. Bentuk pengantar, maka pengantar ilmu hukum merupakan basis yang paling mendasar dalam mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. Pengertian dari segi ilmu hukum. 1. Cross, memberikan definisi bahwa segala ilmu hukum, pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dari segala bentuk manifestasinya. 2. Ilmu hukum dan perpustakaan hukum dikenal dengan jurisprudence, yang berasal dari juris, yang artinya hukum atau hak. Prudence artinya melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Dan arti umum jurisprudence adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari ilmu hukum. Curzon, ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum tidak hanya membicarakan perundang-undangan saja, melainkan filsafat dan perkembangannya dari masa yang lalu hingga masa saat ini. Poin 4, Profesor Purnadi Purbacaraka, SH, dan Profesor Dr. Sujono Sukanto, SH, MH, dalam buku Perihal Kaidah Hukum menyebutkan bahwa hukum mencakup A. Ilmu tentang kaidah, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. B. Ilmu pengertian, yakni ilmu pengertian yang pokok dalam hukum, misalnya seperti subjek hukum, hak dan kewajiban hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. C. Ilmu tentang kenyataan, yang menyoroti hukum sebagai perilaku, sikap, tindak, yang antara lain mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Poin 5. Ilmu pengetahuan hukum adalah suatu ilmu yang bahwa menjelaskan tentang keadaan, inti, dan maksud tujuan dari berbagai bagian-bagian penting dari hukum serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Dari uraian di atas dapat disimpulkan secara singkat bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Di samping hal tersebut, terdapat beberapa penulis memberikan pandangan yang membedakan mengenai bagian-bagian ilmu hukum, antara lain menurut L. G. Van Apeldoorn mengatakan bahwa hukum adalah masyarakat itu juga hidup manusia terdiri sendiri dilihat dari sudut tertentu, yakni sebagai pergaulan hidup yang teratur. Terdapat bahwa ilmu hukum terdiri dari A. Sosiologi hukum, B. Sejarah hukum,
C. Perbandingan hukum. Menurut Profesor Lee On-hook, SH, bahwa bagian ilmu hukum terdiri dari A. Ilmu hukum positif, B. Sosiologi hukum, C. Sejarah hukum, D. Perbandingan hukum, E. Ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sistematik. Bab 2. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi memiliki sejarah tersendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda Inleiding Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920 dan dimasukkan pada Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di Negeri Belanda. Inleiding Rechtswetenschap sebagai pengganti dari istilah ensiklopedi. The Rechtswetenschap yaitu suatu istilah yang semua dipergunakan di negeri Belanda. Sebenarnya istilah dari Inleiding Rechtswetenschap itu terdiri bukan ciptaan asli dari negeri Belanda sendiri, akan tetapi contohnya dari Jerman yang terlebih dahulu sekitar abad 19 sampai permulaan abad 20. Setelah memakai istilah Infunder Indai Rechtswetenschap di Indonesia, Inleiding to the Rechtswetenschap sudah dikenal sendiri tepatnya pada tahun 1924, yaitu tatkala di Batavia, Jakarta didirikan Rechtshoogen School atau sekolah tinggi hukum di mana dimasukkan kurikulumnya. Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum digunakan untuk pertama kalinya di perguruan tinggi di Universitas Gajah Mada Indonesia yang berdiri pada tanggal 3 Maret 1946, tetapi sebenarnya jauh sebelum itu, tepatnya pada tahun 1942, istilah pengantar ilmu hukum sudah dipelajari oleh beberapa terjemahan. Inleiding to the Rechtswetenschap yang dimana sekarang dijadikan mata kuliah dasar setiap perguruan tinggi seluruh Indonesia. Dengan demikian, pengantar ilmu hukum mempelajari hukum secara menyeluruh, secara umum dan mendatar. Sedangkan cabang-cabang hukum dipelajari dengan mendalam, atau dengan kata lain, pengantar ilmu hukum menyelidiki pengertian dasar dan asas-asas dari hukum yang menyeluruh, sedangkan cabang-cabang hukum tersebut menyelidiki pengertian dan asas hukum yang memiliki sifat khusus. Bab 3. Pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. A. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Sebagai objek ilmu hukum memandang hukum dalam bentuk dan segala manifestasinya. B. Ilmu hukum sebagai norma hukum. 1. Hukum sebagai kaidah hukum. 2. Kaidah hukum dan kaidah lainnya. C. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. 1. Subjek hukum. 2. Objek hukum. 3. Peristiwa hukum. 4. Perbuatan hukum. 5. Hubungan hukum. 6. Akibat hukum. 7. Masyarakat hukum. D. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. 1. Antropologi hukum. 2. Sosiologi hukum. 3. Sejarah hukum. 4. Psikologi hukum. 5. Perbandingan hukum. Bagian 2. Sumber hukum dan golongan hukum. Bab 4. Sumber hukum dari berbagai pakar hukum. A. Bab 4. Sumber hukum dari berbagai pakar hukum. A. Augra membagi sumber hukum menjadi sumber hukum material dan formil. B. Van Apeldoorn dalam bukunya membagi sumber hukum, yaitu sumber hukum dalam arti historis, sosiologis, filosofis, dan formil. C. Ahmad Sanusi membagi sumber hukum menjadi sumber hukum normal dan sumber hukum abnormal. D. Tab MPRS nomor 20 MPRS 1966. E. Sumber hukum filosofis
ideologis dan sumber hukum yuridis. Bab 5. Golongan hukum. Penggolongan hukum menurut buku PIH ini yaitu: 1. Berdasarkan sumber hukum dapat dibagi menjadi sebagai berikut. A. Hukum undang-undang. B. Hukum kebiasaan. C. Hukum terakat. D. Hukum yuridis prudensi. 2. Berdasarkan bentuknya, hukum dapat dibagi menjadi sebagai berikut. A. Hukum tertulis. Hukum tertulis dibagi menjadi hukum tertulis yang dikomunikatif dan hukum tertulis yang tidak dikomunikatif. Terus B. Hukum tidak tertulis. 3. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dibagi menjadi sebagai berikut. A. Hukum nasional. B. Hukum internasional. C. Hukum asing. D. Hukum gereja. 4. Berdasarkan berlakunya hukum dibagi menjadi sebagai berikut. Hukum positif. A. Hukum positif. B. Hukum negatif atau proseptif. C. Hukum asasi atau hukum alam. 5. Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. A. Hukum material. B. Hukum formal. 6. Berdasarkan sifatnya, hukum dapat dibagi menjadi sebagai berikut. A. Hukum yang memaksa. B. Hukum yang mengatur. 7. Berdasarkan wujudnya, hukum dibagi sebagai berikut. A. Hukum objektif. B. Hukum subjektif. 8. Berdasarkan isinya, hukum dibagi sebagai berikut. A. Hukum privat. B. Hukum publik. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah yang memuat apakah kaidah hukum itu macam-macam kaidah, perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah sosial, dan lain sebagainya. Kaidah hukum sangat erat kaitannya dengan kaidah sosial, kaidah kesopanan, kesusilaan, dan keagamaan. Dari antara kaidah ini belum cukup untuk menjamin tata tertib di dalam masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkannya norma hukum yang bersifat mengatur dan memaksa untuk melindungi kehidupan manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Walaupun dengan adanya perbedaan dari kaidah-kaidah ini, namun semua saling melengkapi dan menjadi satu kesatuan yang sama harus diterapkan dan ditaati. Ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, misalnya subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, dan lainnya. Menurut buku yang ditulis R. Suroso, SH, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian kepada para subjek hukum yaitu sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau bertindak dalam hukum. Subjek hukum itu sendiri adalah manusia seperti yang terdapat dalam dasar hukum yang tercantum dalam Pasal 3 KUHP Perdata dan Pasal 5 UU DS ayat 2 yang berbunyi hukum tidak dapat merampas semua hak yang dikenai hukuman itu. Hukum sebagai ilmu pengertian memang sangatlah pengertian karena mempunyai pengecualian seperti anak-anak dalam kandungan, cakap hukum, dan binatang. Binatang merupakan makhluk hidup, namun tidak memiliki hak dan kewajiban seperti manusia. Itu sebabnya binatang termasuk pengecualian hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan yang di dalamnya termasuk antropologi hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Manfaat nyatanya dari ilmu hukum diantaranya dari berbagai hukum yang memiliki fungsi mengenai penanaman modal asing, mengenai domisili seseorang, tempat kedudukan badan-badan hukum, dan masih banyak lain lagi yang termuat dalam buku PIH ini. Bagian 3. Tujuan dan terbentuknya hukum. Bab 6. Tujuan hukum. Menurut Aristoteles, tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata. Isi dari hukum tersebut ditentukan berdasarkan kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang
tidak dikatakan adil. Bab 7, terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap tindak demikian dan kemudian mendapatkan sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang ditentukan oleh kebiasaan itu sendiri. Menurut pandangan legisme menyatakan bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Dengan demikian, hukum tidak terikat dengan undang-undang. Menurut pandangan Freirecher, bahwa hukum hanya dibentuk oleh peradilan. Pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum itu terbentuk dari kebiasaan, perundang-undangan, dan proses peradilan. Sekian, terima kasih.